Oke, hari ini kita akan belajar soal Supabase. Nah, apa sih itu Supabase? Supabase. Nah, kalau menurut Google, Supabase itu adalah layanan backend open source yang menyediakan database PostgreSQL. Nah, sebenarnya Supabase ini dia isinya ya SQL, jadi Postgre itu ya database yang SQL. Nah, karena dia berbasis SQL dan dia ada di server di internet, jadi kita kalau ingin berhubungan sama dia, pasti berhubungan. Kalau kita ingin membangun koneksi dengan dia, kita harus yang namanya mempunyai koneksi internet. Nah, bentuk Supabase itu seperti ini. Jadi bisa dilihat di layar kaca teman-teman. Supabase itu bentuknya kayak gini. Dan kemudian kita akan coba ngoding dan kita coba untuk masang Supabase ini ke dalam proyekan kita. Nah, kita akan mencoba memakai yang namanya Express.js. Jadi kita pakai Express.js, dan tentu saja kalau kita pakai Express.js kita harus download yang namanya Node.js. Jadi bagi teman-teman yang tiba-tiba di terminalnya tidak bisa menginstal Express, itu bukan karena terminalnya yang tidak bisa, tapi Anda yang lupa mendownload Node.js. Jadi jangan lupa untuk download Node.js. Oke, kita langsung saja ke Visual Studio Code-nya. Ya seperti gini, Visual Studio Code yang kalian kenal. Ya, bentuknya kayak begini. Kita akan buat satu folder aja. Oke, folder aja. Open database yang kita pakai ini. Oke. Kalau sudah, saya akan setup Express.js-nya. Ini memakan waktu yang cukup lama. Tapi demi untuk teman-teman tidak bosan menonton video ini, saya akan langsung skip saja. Langsung dia sudah terset. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita sudah buat setupnya seperti gini, setup standar dari Express.js. Nah, sekarang kita ingin menyambungkan Supabase ke Express.js. Nah, caranya itu kita harus download dulu yang namanya dia pakai library. Kita harus download namanya itu Supabase. Jadi kita harus download Supabase. Terus kemudian kita harus download client. Nah, seperti biasa saya akan kasih cepat lagi untuk downloadnya supaya tidak memakan waktu. Oke, 1, 2, 3. Oke, setupnya kayak gini. Jadi kita sebenarnya itu download. Sebenarnya saya lupa ya kasih tahu. Kita harus download .env. Karena nanti kan kita akan berhadapan dengan API key dan IP secret yang orang lain tuh tidak boleh tahu. Jadi kita harus pakai .env. Supaya apa? Supaya aman. Oke. Setelah itu kita download yang namanya create client. Jadi kita downloadnya ini. Sebenarnya npm i, terus kalian masukin ini Supabase /Supabase.js. Oke. Kalau sudah, kita akan bikin dia punya koneksi. Jadi kita pakai Supabase. Kemudian sekarang kita harus yang namanya ambil create client yang tadi kita sudah import. Terus kemudian kita masukin dia punya NVN-nya di env. Jadi kita akan buat satu file env untuk menyimpan API secret dan API URL-nya. Oke, saya langsung skip. Nah, sekarang saya sudah bikin file env. Jadi bisa dilihat di sini file env isinya begini. Jadi kalian buat file baru terus titik terus env. Nanti dibuatkan file seperti ini. Nah, di dalam sini kita harus nyimpan dia punya URL. Jadi teman-teman saya ganti dulu. Iya. Nah, suka lupa saya menggantikan ini. Oke, teman-teman ke bawah ke project setting, kemudian ke API. Nah, di sini itu ada URL dan juga dia punya secret key. Jadi teman-teman ambil aja di sini dia punya URL. Kemudian teman-teman pastekan di sini.
Oke. Oke. Untuk pertama kita akan bikin dia punya database URL. Jadi data base URL. Kayak gini. Nah, sekarang kita copy saja URL. Saya belum kasih lihat. Ya Tuhan, saya belum. Ini suka terjadi ya kalau teman-teman yang baru ngikutin saya, ini suka terjadi. Saya lupa membalikan OBS ke tempat yang semula. Oke. Jadi di sini kita sudah ngambil database URL dan database key. Database URL, aduh ini saya harus ulang lagi nih jelasin. Database URL kita dapat dari sini, database key-nya kita dapat dari sini. Oke, sudah jelas. Kita kembali lagi. Nah, di sini kita harus ngambil Supabase create client. Jadi kita ngambil dari cons yang di atas. Jadi kita proses.np database URL. Jadi kita ngambil database URL yang ini. Kemudian kita proses.nv, kita ngambil database key yang ini. Kita paste saja. Oke. Sekarang kita panggil semuanya ini dengan kata-kata Supabase dari sini. Nah, sekarang karena ini dia standar ya, standar Express, jadi kita manggil si Expressnya sekarang pakai app. Ya, seperti biasa kan, di series sebelumnya di backend kan saya sudah pernah jelaskan. Jadi ini kita lanjut saja, karena kan kalau yang di backend sebelumnya kita pakai SAM ya, tapi sekarang kita pakai yang namanya Supabase. Supaya apa? Supaya terlihat ya keren aja. Enggak, Supabase ini online, jadi SQL yang online, jadi kita bisa pakai di mana saja, kapan saja, dan di mana kita berada. Yang penting kita ada internet dan ada laptop dan ada Visual Studio Code. Oke. Nah, sekarang kita harus bikin dia punya sabar, saya lihat OBS dulu. Oke, masih di Visual Studio Code. Kadang saya lupa ya, ganti. Oke, kita app method kan ada get dan ada post, ada put, ada delete. Sekarang kita pakai method get untuk kita ngambil data dari Supabase-nya. Ya, saya bikin endpoint-nya data saja. Kemudian kita pakai asynchronous. Karena apa? Karena kita mau terhubung dengan Supabase, kan Supabase ini online, jadi kita harus pakai asynchronous. Nah, jadi di sini kita sudah async, kita rect dan kita rest. Kemudian kita bikin arrow function, dimana dalamnya kita bikin try and catch. Jadi kalau misalnya ada error, dia bisa handle ya, bisa kasih tahu lah. Terus kita bikin cons, kita ngambil data saja. Kemudian kita await karena kita sudah async. Kita ke Supabase. Nah, di sini query-nya tuh kebulak-balik. Kan kalau misalnya kita pakai query yang biasa kan select bintang from dan bla bla bla. Nah, di sini kebalik. Di sini from dulu baru kita select. Jadi kita from dulu, kita pilih apa? Pilih nama tabelnya. Nama tabel kita bisa lihat di sini. Nah, di sini saya punya dua tabel. Tabel user kita pakai tabel user ya, tabel data kita nggak usah pakai. Nah, di tabel user itu ada ID, nama, NIM, sama jenis kelamin. Nah, kita mengambil data ini menggunakan method get. Oke. Nah, di sini karena tabelnya itu user, jadi kita ambil user. Terus kita select. Kita select apa? Kita bisa select langsung bintang kayak gini, tapi nggak masalah ya. Pakai bintang atau tidak nggak masalah. Terus kita console.log saja, dia punya data. Oke. Terus kita return saja, kita mau kirim pesannya ke depan. Kita gunakan res, baru kita send. Kita send apa? Kita send data yang ada dari si tabel user. Kemudian kalau misalnya ada error, kita return saja, kita kirim res dan kita send errornya. Ngapain data errornya? Oke, kalau saya save, coba saya lihat Supabase. Tutup
tadi, sorry. Nah, kalau saya kembali ke sini, Thunder Client, kita hit API-nya. Oke, saya nggak usah bikin yang baru. Nah, ada ini. Nah, kita bikin seperti ini. Kita localhost 3000/data. Nah, teman-teman kalau mau mencoba API-nya, teman-teman bisa pakai Thunder Client seperti saya, atau teman-teman bisa pakai aplikasi pihak ketiga, yaitu adalah Postman. Tapi ya, saya lebih suka pakai Thunder Client sih. Oke, kita lanjut ya. Oke, kalau kita sudah seperti ini, kita send. Nah, sekarang semua data yang ada di tabel user itu sudah bisa kita tangkap. Nah, datanya itu sama dengan data yang ada di sini. Kalau teman-teman nggak percaya ya. Ini datanya seperti ini, teman-teman perhatikan. Dan kemudian kalau saya kembali ke Thunder Client, nah, untuk kayak cukup keren bukan? Kalau kita pakai Supabase, tapi ya kekurangannya kalau nggak ada internet ya sudah nggak bisa mengakses database-nya seperti itu. Oke, saya lanjut. Tadi kita sudah nge-get, sekarang kita nge-post. Seperti biasa kita suka nge-post. Tidak, kita kan belajar soal API, jadi kita harus tahu get sama kita harus tahu post dan put. Nah, untuk kita bikin post, kita tuh harus bikin app, terus kita bikin metodenya post, terus kemudian kita buat kayak gini. Kita asinkronus, kemudian kita break dan kita press. Nah, di dalam sini kita sama kayak sebelumnya kita try catch, tapi ini kita pakai ER. Kenapa? Karena di atas pasti ada error. Kita pakai apa lagi? Kita pasti tulis variabel R. Jadi ya nggak usah dibawa error lagi. Kita ganti nama aja. Terus kemudian kita cons, kita nama. Seperti biasa kita react dot body. Kita ngambil dari nama kayak gini. Terus kita cons name, kita tag dan kita body. Oke, kita name. Oke, saya rasa saya akan cepatin ini. Kita langsung cepat. Sudah bikin seperti ini. Sekarang kita coba untuk kita coba API-nya. Nah, kita pindah ke post, kemudian di sini kita ganti jadi buat. Kita ke body, from encode tadi kan ada namanya misalnya siapa ya? aja. Terus kemudian name ini kan ya kalau mahasiswa ya. Kita bikin 888, terus terakhir adalah jenis kelamin. Oke, jenis kelamin misalnya. Nah, sudah terkirim. Nah, sekarang kalau saya ganti ke Supabase, kita reload saja, otomatis datanya langsung masuk ke Supabase. Tuh, RRR88. Jenis kelaminnya tadi mungkin saya jenis kelaminnya jenis kelaminnya itu karena kayak gini. Harusnya kan kita deteksi body ya. Kalau body-nya salah ya dia nol jadinya. Nah, ini baru tidak nol. Jadi salah saya deteksi itunya salah. Ini betul. Karena apa? Karena kalau teman-teman lihat di sini tadi kan jenis kelaminnya kan bukan underscore ya. Makanya dia tuh tahunya tuh nol, jadi kosong gitu. Karena ya tidak sesuai dengan variabel di depan. Oke, itu kalau kita buat post. Bagaimana kalau kita buat put? Seperti biasa, saya cepatin untuk bagian buat putnya, atau nggak usah deh, saya jelasin satu-satu aja. Oke, kita bikin put. Kalau put kan kita ngupdate dan kita ngambil ID.
kita asynchronous seperti biasa, request dan respon. Oke, di dalamnya itu kita harus ngupdate dia punya data-data yang tadi. Kalau kita update kan biasanya kita ngambil dari ID ya. Jadi kita harus bikin variabel ID di sini. Seperti biasa sih codingannya. Kayak yang sebelumnya, kalau teman-teman ikutin series backend, kita ngambil dari params ya. Kemudian saya malas ketik lagi. Saya copy aja. Untuk apa ya kita kerja kedua kali ya? Tinggal tambahin params saja. Udah selesai. Oke. Di sini saya malas pakai try catch ya. Boleh teman-teman boleh pakai try catch dari awal sampai akhir, tapi ya kalau saya ya di sini nggak usah, panjang banget. Oke. Kalau sudah kita wait karena ya di atas sudah pakai async, kita supabase, terus kita from dulu, kita from dari tabel mana? Ya kita tabel user. Kemudian kita update. Nah, query-querynya itu gampang-gampang ya. Nggak terlalu panjang nulisnya. Contohnya kayak gini. Contohnya kayak insert. Ya insert gini aja. Terus dimasukin deh nama NIM jenis kelamin. Nah sama dengan update. Update juga sama. Kayak gini doang. Terus kita nama NIM. Ya gini-gini aja sih. Terus terakhir ya jenis kelamin. Nah tapi kalau kita pakai query biasa itu kan apa tuh? Update bla 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 bla. From bla 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 bla, terus nanti ada where-nya kan. Nah, di sini karena nggak ada where, jadi kita pakai eq atau equal. Nah, di sini baru kita tandain kita mau where ke ID, di mana kita ngambil ID-nya dari params seperti itu. Nah, baru deh di bawah if error. Kok er sih? Error. Nah, karena misalnya kalau dia error ya kita tinggal return aja deh. Kita return paste dan kita send aja. Apanya ya errornya. Nah, tapi kalau nggak error ya saya press send aja deh. Kalau dia sudah ke update, kita bikin pesan ke update gini. Nah, sama kayak di post juga saya bikin pesan ya bentuknya kayak gini, terkirim. Jadi kita bisa tahu oh sudah terkirim atau oh belum terupdate seperti itu. Nah seperti biasa kalau kayak gitu kita ganti ke put, terus ya tentu saja di sini ya update itu enggak sih update. Oke. Nah kemudian kita cari seperti biasa ya, kita cari dia punya ID. Ya, tentu saja kita harus lihat supabase. Nah, supabase-nya di sini saya mau ini nih, 23. Oke. Kita kembali dulu. Nah, terus ini 23. 23 itu data yang tadi sih ini. Misalnya saya ganti ya. Saya ganti jadi Nando misalnya. Kalau saya send. Wow, ada error. Gimana nih errornya nih? Resend. Send is not a function. Kok errornya di situ sih kamu? Sebentar ya. Oh, bukan request. Pantas kamu. Oke, saya lihat terminal. Oh, sudah di terminal. Oke. Sekarang kita coba lagi. Kita send. Oke, sekarang sudah terupdate. Nah, otomatis kalau saya kembali ke sini, saya reload saja, RR ini bakal berubah jadi Nando. Nah, tuh berubah tuh. Nah, sekarang kita sudah fix bikin dia punya metode-metodenya. Sekarang metode paling terakhir, tapi ini metode paling gampang di muka bumi sebenarnya sih. Itu adalah metode delete. Ini metode terakhir. App ya seperti biasa ya delete. Kemudian kalau kita delete ya seperti biasa kita harus saya ngoding capek-capek. Astaga. Ya kebiasaan lah ya. Nah untuk ya saya ulangi jelasin lagi. Nah untuk bikin delete itu seperti ini. Jadi kita app delete terus hapus.
kita ngambil ID-nya, terus kita asinkronus, kita request, terus cons ID, rec params, kita ngambil paramsnya ya, terus cons error await supabase from user dot delete. Terus di bawahnya kita where-nya di mana ID. Nah di bawahnya kalau misalnya dia error, maka kita ngembaliin nilai error. Kalau tidak ya kita bikin pemberitahuan bahwa datanya sudah terhapus. Seperti itu. Dari tadi saya ngoding kurang ajar banget nih OBS nih. By the way saya rekam pakai OBS. Oke. Saya lihat dulu hapus. Oke. Kita bikin saya menghapus ID 23. Saya tinggal send aja. Oke, terhapus. Nah, sekarang kalau saya pergi ke Supabase, nah, dia langsung hilang tuh. Nah, itu dia. Nah, itu adalah cara kita untuk kita pakai database Supabase. Nah, query-nya dia agak beda, tapi ya query-nya tidak terlalu berubah sih. Cuman ya kebalik-kebalik saja. Ya from di depan, kalau yang biasa ya from di belakang, menandakan bahwa tabel mana yang mau kita tuju. Sebenarnya prinsipnya sama, tapi ya cara penulisannya yang beda. Ya seperti kalau kita baca buku, ada buku yang tulisannya gaya penulisannya seperti ini, tapi ketika kita pindah buku, gaya penulisannya berbeda. Nah itu sama dengan kalau kita ngoding atau kita nge-query sesuatu. Nah terkadang query-nya berbeda, tapi ya tujuannya sama, tidak ada perbedaannya sama sekali. Nah itu saja dari saya. Sampai jumpa di tutorial-tutorial atau pembahasan lainnya. Oke, ini tetangga saya sudah klakson. Oke. Itu saja sih. Bye.